Ya, biasa kasus love scamming atau penipuan cinta kembali diungkap oleh aparat kepolisian. Sebanyak 42 warga negara Cina diamankan di 2 pulau di kota Batam, salah satunya. Ini pelaku bahkan masuk dalam daftar buronan Interpol paling dicari di negara Cina. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau bersama Divisi Hubungan Internasional Polri serta Kementerian Keamanan Publik Cina berhasil menangkap 42 warga negara Cina yang terlibat dalam kasus penipuan cinta atau love scamming. Penggerebekan ini dilakukan aparat gabungan di Pulau Kasu dan Pulau Montong, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dari 42 warga negara Cina yang ditangkap, salah satu pelaku yang bernama Lin Yingxiang masuk dalam daftar buronan paling dicari. Ia diduga sebagai pengurus atau perantara yang berhubungan langsung dengan para bos besar di Cina. Saat dilakukan penangkapan, para pelaku mencoba untuk kabur dari kejaran aparat. Mereka juga sempat mendapatkan informasi dari komplotan lain yang berhasil ditangkap aparat di Kamo Industrial Park. 10 orang berhasil dibekuk di Pulau Kasu, sementara 32 sisanya ditangkap di Pulau Montong. Dari 42 pelaku, 8 diantaranya merupakan wanita. Warga negara yang kita amankan adalah mereka yang kita minta keterangan tentang bagaimana mekanisme penyeberangan tersebut. Yaitu adalah salah satu translator. Translator ini adalah dia yang diminta bantuan untuk mentransit, bukan bawa mereka butuhnya apa, mereka mau makan apa, mereka seperti apa, itu yang kita lihat. Masih proses pendalaman. Nah, pulau itu saat ini dari keterangan mereka hanya disuruh untuk bersembunyi sampai situasi aman, karena tidak ada penyeberangan resmi yang ada di pulau tersebut. Ya, hanya menunggu sampai situasi aman. Selain meringkus pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya 32 unit ponsel, 1 buah laptop, uang tunai 79 juta rupiah, 6 paspor, serta 13 kartu identitas warga Cina. Para pelaku kini diamankan di rutan Polresta Barelang. Febri Andrian Amoga, Batam, Kepulauan Riau. Dan biasa untuk membahasnya lebih jauh, kita terhubung dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau, ada Kombes Nasriadi. Kita langsung sapa, selamat sore Pak Nasriadi. Pak Nasriadi, sebelum kita membahas mengenai bagaimana polisi akhirnya bisa membekuk komplotan ini, bisa dijelaskan dulu mungkin Pak terkait dengan modus operandinya seperti apa sih Pak? Iya, terima kasih Mas Cezar. Jadi mereka ini adalah para pelaku dari warga negara Cina dan korbannya juga adalah warga negara China. Oke. Operasi yang mereka lakukan adalah mereka menggunakan aplikasi WeChat, karena aplikasi ini yang sangat tersohor di Cina. Kemudian dengan aplikasi ini mereka memblasting seluruh korban-korban yang ada di Cina, dan dari korban tersebut ada yang merespon. Setelah mereka respon, ada tim blasting, ada tim respon. Jadi respon itu mereka berbicara, kemudian mengirim-kirim gambar-gambar seorang perempuan yang seksi dan sebagainya. Dan apabila nanti pembicaraan itu lebih mengarah kepada pendekatan yang lebih khusus, mereka akan berjanji untuk melakukan video call seks misalnya. Oke. Nah, setelah mereka melakukan itu, halo? Iya Pak, silakan. Nah, setelah melakukan video call seks seperti itu akan direkam oleh para pelaku, terutama wanita yang menjadi talent dalam aksi tersebut. Nah, rekaman inilah yang menjadi bahan mereka untuk memeras para korban untuk memberikan uang dari level yang rendah sampai level yang tertinggi. Dengan ancaman adalah apabila tidak diberikan uang, maka mereka akan mengancam, akan memposting, akan men-share, akan mengirim gambar-gambar atau video tersebut kepada keluarga dekat maupun kepada kerabat-kerabat di mana mereka korban bekerja, begitu Mas. Oke, artinya ini blackmailing ya Pak ya, bahwa para pelaku ini seolah-olah merupakan profil seorang wanita yang kemudian mendekati korbannya, kemudian direkam videonya untuk diperas begitu ya Pak ya. Nah, kalau untuk komplotan yang akhirnya bisa dibekuk pihak kepolisian di sana, ini sejak kapan Pak beroperasi dan sudah sejak berapa lama mereka sudah ada di Batam? Jadi gerombolan ini sedikit datang ke Batam adalah secara bergantian. Artinya ada tempat-tempat yang mereka gunakan seperti di ruko, di perumahan yang mereka gunakan. Tetapi kami menganalisa bahwasanya setelah mereka mendapat keuntungan yang besar, baru mereka membeli satu kawasan yang disebut dengan Common Industrial Park yang ada di Batam. Mereka menyulap kawasan industri tersebut menjadi suatu hotel. Dan di sana mereka tinggal, kemudian di sana mereka bekerja, dan di sana mereka melakukan aktivitasnya.
Oke, Kalau Pak. Salman Rushdie sudah 2 bulan Beroperasi, ya. Selanjutnya Ya. Pak, selanjutnya ini apakah dihukum dengan hukum Indonesia atau akan dipulangkan ke negara mereka? Setelah kita menganalisa dengan polisi China bahwasanya tidak ada korban dari warga Indonesia, maka kita menyerahkan mereka kepada polisi China. Baik. Dan saat ini polisi China menitip kepada kita penahanannya sebanyak 132 orang yang ada di Batam. Baik, baik. Terima kasih Pak Nasriadi atas perbincangan singkat kita. Selamat tugas kembali, Pak.